Ketika Rusia menantang NATO perang, Perancis langsung turunkan 3 kapal selam nuklirnya sekaligus. Ketika Rusia menantang NATO untuk perang, sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu 23 Maret 2022 menyatakan pengirimannya pasukan perdamaian ke Ukraina dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan aliansi militer NATO, di mana Polandia pada pekan lalu menyatakan bahwa mereka akan secara resmi mengajukan proposal untuk misi penjaga perdamaian di Ukraina pada pertemuan puncak NATO berikutnya. Saya harap mereka mengerti apa yang mereka bicarakan, kata Lavrov kepada staf dan mahasiswa di Institut Hubungan Internasional negara Moskwa. Ini akan menjadi bentrokan langsung antara angkatan bersenjata Rusia dan NATO yang semua orang tidak hanya berusaha menghindarinya, tetapi juga mengatakan bahwa pada prinsipnya tidak boleh terjadi, tambah dia dikutip dari Reuters. Moskwa menuduh Kiev menghentikan pembicaraan damai dengan membuat usulan yang tidak dapat diterima oleh Rusia. Ukraina diketahui telah mengatakan bersedia untuk bernegosiasi tetapi tidak akan menyerah atau menerima ultimatum Rusia. Lavrov mengatakan pihak berwenang Ukraina mundur dari proposal mereka sendiri pada pembicaraan itu, sehingga sulit untuk mencapai terobosan. Pembicaraan telah dimulai, itu sulit karena pihak Ukraina terus-menerus berubah pikiran dan mundur dari proposalnya sendiri, kata Lavrov. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebelumnya pada Rabu bahwa pembicaraan dengan Rusia berlangsung alot dan terkadang konfrontatif. Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina dalam apa yang disebutnya operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer tetangga selatannya dan membasmi orang-orang yang disebutnya. Perancis sebut akal-akalan Rusia ingin perundingan damai, faktanya sudah beberapa kali melakukan pertemuan lagi-lagi tidak ada titik temunya. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa Rusia hanya pura-pura negosiasi saja dengan Ukraina. Strategis Rusia dinilai mirip dengan yang terjadi di Chechnya dan Suriah. Dilaporkan RFI pada Jumat, Le Drian berkata ciri-ciri negosiasi Rusia disebut menuntut banyak permintaan hingga membuat koridor kemanusiaan lalu menyalahkan pihak lain tak menghormatinya. Sayangnya kita masih menghadapi logika Rusia yang sama, membuat permintaan yang maksimalis, menginginkan Ukraina untuk menyerah dan mengintensifikan peperangan pengepungan, ujar Le Drian kepada koran Le Parisien. Sebagaimana Grozny dan Aleppo, ada 3 elemen tipikal pengeboman tanpa diskriminasi, apa yang disebut koridor-koridor kemanusiaan yang didesain agar menuduh pihak lain tidak menghormatinya dan diskusi tanpa tujuan selain berpura-pura mereka bernegosiasi. Begitulah lanjutnya. Sementara Le Drian menyebut pihak Ukraina melaksanakan diskusi dengan bertanggung jawab dan berpikir terbuka, namun sejauh ini gencatan senjata masih belum bisa terwujud. Di tengah pertemuan beberapa kali, tapi serang terus bertubi-tubi dilakukan Rusia, Le Drian menegaskan bahwa gencatan senjata adalah hal yang arogan. Kini Perancis tak mau tinggal diam terhadap ancaman Rusia yang lagi-lagi berbicara tentang senjata nuklirnya. Dilaporkan The Times pada Kamis, Perancis telah menyiapkan 3 kapal selam nuklirnya untuk situasi yang terburuk mungkin terjadi ke depan. 3 kapal selam nuklirnya itu pun telah berlayar ke laut lepas. 2 dari 4 kapal selam rudal balistik kelas Triomphant telah meninggalkan pangkalan mereka di Ille-les-Dieux, selatan Brest, Prancis. Sementara 1 kapal selam lagi telah berangkat menyusul 2 kapal lainnya yang telah berlayar ke laut lepas. Kapal-kapal selam nuklir tersebut akan berlayar dan melakukan patroli permanen di bawah laut Atlantik. Tindakan Perancis ini sangat jarang dilakukan dalam 3 dekade terakhir. Terakhir kali 3 kapal selam nuklir dikerahkan sebelum berakhirnya Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet.